semuanya, selamat datang lagi dengan channel yang selalu kalian tunggu-tunggu. Emangnya mau upload cerita film apa kali ini bang? Salah satu film yang berjudul The Pillagers tahun 2018 akan menceritakan seorang mantan petinju yang harus mengungkap kasus penculikan yang dilakukan oleh guru cabul. Oke lah, kalau begitu mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan seorang gadis muda bernama Soyun. Dari wajahnya sepertinya habis menangis lalu menaiki mobil yang tidak dikenal. Dan cerita dengan diperlihatkannya seorang mantan petinju sekaligus pelatih. Saat ini Donli sedang dalam perjalanan untuk bekerja sebagai guru SMA. Tiba-tiba ban mobilnya bocor sehingga Donli menghubungi temannya lalu membawa mobilnya ke bengkel. Meskipun dalam perjalanan si teman baud mulu kepadanya. 동네가 조용하네요. 아니 여기 지금 카센터 도착했어. Dia adalah Yojin, merupakan murid SMA. Yojin ini adalah salah satu sahabatnya Soyun yang selama ini menghilang. Dia sangat marah karena teman-teman sekolahnya selalu merusak poster sahabatnya tersebut. Bahkan dia selalu merindukan masa-masa persahabatan mereka berdua. Sebagai guru anyar, Donli diangkat menjadi kepala kesiswaan di sana untuk menagih uang SPP para murid. Karena wali kelas para murid di sekolah ini menurutnya sangat kewalahan. Tiba di kantin, Donli mencari murid yang belum bayar SPP, bahkan ada saja murid yang mentertawakannya. Karena Yojin ada dalam daftar murid yang belum bayar, Donli menagihnya, bahkan dia mengancam jika Yojin tidak segera membayar, dia tidak akan lulus dari sekolah ini. Yojin tidak peduli dan meminta Donli jangan asal berasumsi terhadap temannya yang hilang. 못하면서 마음대로 얘기하지 마세요. 예? 학교 게시판이 뭐? 나 자기 학생 좀 신경 쓰시죠. Saat mencer, Donli melihat Yojin yang melewati pagar sekolah. Tak sengaja dia melihat Yojin yang masuk ke salah satu hotel untuk mencari sahabatnya. Dia pun mengikutinya masuk ke dalam karena takut Yojin kenapa-napa. 야 이씨. 네 빨리. Di saat itu juga ada seorang pria yang menghalanginya. Donli mengatakan kalau dia tidak ingin ada keributan di sini. Saat dalam perjalanan pulang, Yojin turun dari mobil padahal sangat berbahaya untuk seorang gadis muda di jalanan tengah malam seperti ini. Baru saja beberapa langkah, seorang pria tidak dikenal mengejar Yojin lalu dengan teganya membiusnya di sana. Di saat itu pula, Donli yang tiba di sana mendapati Yojin yang sudah pingsan sehingga membawanya ke rumah sakit. Rupanya Yojin sudah beberapa kali membuat pengaduan kepada polisi terhadap kasus kehilangan sahabatnya tersebut. Namun karena kurangnya pelicin membuat mereka selalu banyak alasan. 걱정 마시고요. 조사하고 연락드릴게요. Kedua polisi tersebut membuat Donli pun merasa aneh karena berbau alkohol, di mana si teman polisinya mengatakan semenjak ada pemilu semua polisi bungkam. Menurut si teman, laporan Yojin tidak ada persetujuan keluarganya. Dia mengatakan kalau Donli tidak perlu ikut campur dan tidak usah cemas, biarkan polisi yang bekerja saja. 받아야지 신고 접수가 가능한 건데. 아니 그럼 그걸 애한테 얘기를 해줘야지. Setelah melihat data murid kalau Soyun tinggal dengan neneknya, keesokan paginya Donli mendatangi kediaman si nenek untuk membuat surat persetujuan kasus kehilangan Soyun, di mana si nenek berterima kasih kepada Om Donli karena sudah peduli kepada mereka. Surat itu pun Donli berikan kepada si teman, di mana Donli dibuat gararetek oleh petugas polisi yang kerjanya neng teleye. 그리고 걔가 그 야누스라는 술집에서 알바했다니까 거기도 좀 가보고. Di saat itu pula Donli memarahi Yojin yang sudah bertindak gegabah. Namun di sana Yojin yang keras kepala pun tak menggubrisnya. Saat Yojin duduk sendirian di taman, guru bernama Kim menghampirinya. Sementara Donli menemukan kamera CCTV di toilet murid perempuan yang setelah diperiksa ternyata itu perbuatannya si guru Kim. 이제 빨리. 아, 바빠요. 빨리 와요. Karena Donli semakin mencurigainya, dia pun memeriksa laptopnya guru Kim dan melihat adanya pesan Soyun yang dijemput oleh guru Kim. Sontak Donli pun menghubungi Yojin agar jangan pergi bersamanya. Karena Donli sudah menduganya sebab malam itu Soyun dijemput oleh guru Kim.
Yojin pun merasa panik dan ketika Yojin terus mengatakan tentang Soyun kepada Guru Kim mencipolnya dan mengikat bahkan menutup mulutnya dengan lakban. Setelah dikirimkan alamatnya dari Yojin, Donli pun yang sudah di depan rumah Guru Kim mendobrak pintunya lalu membogem Guru Kim sampai ngerumpuyuk. Guru Kim pun akhirnya ditahan, yang mana Donli meminta si bapak polisi agar secepatnya memeriksa HP-nya Soyun. Melihat sikap si bapak polisi, Donli merasa tidak yakin, kemudian Donli menyuruh teman polisinya agar memeriksa HP-nya jika sudah diperbaiki. 아유, 저 나가봐야 돼가지고 알아보고 연락드려요. Kabar tertangkapnya Guru Kim pun terdengar kepada ayahnya yang saat ini lagi nyaleg, lalu menyuruh ketua Kapolsek agar membebaskannya. Saat Donli sedang ngangkrok di sana, saat itu pula dia mendapat kabar penemuan jasad perempuan yang diduga itu adalah Soyun. Tiba Yojin di sana, dia sangat sedih yang mendalam. Bagaimana tidak, sesosok sahabat yang sudah berusaha ia cari ditemukan sudah tak bernyawa. Yojin juga mendapati si nenek yang dirawat dan sangat sedih juga atas wafatnya sang Incu. Terlihat si teman polisi diam-diam mengambil HP barang bukti lalu memberitahu Donli seseorang bernama Madam Iseul di salah satu tempat bernama Janus. Dia pun langsung pergi ke sana dan menemui si Madam agar menceritakan apa yang terjadi malam itu pada Soyun. Setelah mendengar ceritanya, Donli dihadang oleh Guak dan antek-anteknya. Sama sekali membuat Donli tidak ketar-ketir dan menghajar mereka dengan begomannya. Di mana Guak menceritakan pada malam itu dia mencari Soyun, akan tetapi dia tidak menyangka kalau Soyun disekap oleh Guru Kim. Dia pun menghubungi si caleg karena takut Soyun merusak citra nama baiknya. Dengan tega si caleg membunuh Soyun menggunakan plastik. Dalam perjalanan, Donli menerima kabar bahwa Yojin tidak ada di rumah sakit. Sadar kalau yang menculik Yojin adalah Guru Kim, Donli pun secepatnya pergi ke sana, sementara Yojin tengah bersembunyi di kolong meja. Guru Kim pun yang mulai kesal di mana Yojin terluka akibat serpihan beling di lantai. Donli yang tiba di sana pun melihat Yojin yang terbaring, yang ketika hendak akan menolongnya dan... Donli yang sudah muak pun menghajarnya habis-habisan, apalagi ketika kepalanya dibabuk. Donli mencipolnya sampai Guru Kim tawalak kaya. Yojin pun langsung Donli larikan ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Yojin memberitahu bahwa si caleglah yang membunuh Soyun. Saat ini si caleg baru saja memenangkan pemilu. Setelah membawa Yojin ke rumah sakit, perlu rasanya Donli membereskan ini semua. Di mana euforia si caleg tidak akan lama karena tak lama lagi Donli akan menangkapnya. Sehingga film pun tamat.